Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, dan dalam kegiatan apapun, semoga sahabat Bawaslu selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dari virus COVID-19. Ya, sahabat Bawaslu, jumpa lagi di acara Bawaslu Ngobrol edisi ke-80 spesial Hari Pahlawan. Perkenalkan, saya Adwa Widowati yang akan memandu jalannya acara Bawaslu Ngobrol pada pagi hari ini. Ya, Sobat Bawaslu, masih dalam semangat Hari Kepahlawanan nih. Sebagaimana kita ketahui, setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, Hari Pahlawan ini ditetapkan pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Arti pahlawan menurut KBBI yaitu orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Ya, siapapun kita dan dimanapun kita, setiap waktu tentu kita bisa menjadi pahlawan. Demikian halnya ketika pesta demokrasi. Ketika pesta demokrasi itu kita muncul istilah para pahlawan demokrasi, dimulai dari tingkat terendah hingga tingkat teratas. Tanpa mereka mungkin pemilu tidak akan sukses. Ya. Bahwa edisi 80 ini kita masih mengangkat tema tentang kepahlawanan, yaitu nilai-nilai kepahlawanan bagi penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, tentu di sini saya tidak sendiri nih, Sobat Bawaslu. Kita akan membahas mengenai tema ini bersama dengan orang-orang yang sudah beberapa kali terjun di dalam pesta demokrasi. Di samping saya ada Bapak Asep Benri SPDI MPD, Koordinator Hukum, Humas, dan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Asep, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Bawaslu Ngobrol pada pagi hari ini. Ya, Sobat Bawaslu, kita juga terhubung nih via Zoom meeting. Ada Pak Yusa Farhan Esos MSI, pengamat politik dari Citra Institute dan juga akademisi Universitas Sutomo. Selamat pagi Bang Yusa, bagaimana kabarnya? Ya, selamat pagi Mbak Adwa. Kabar sehat, baik. Salam hormat juga buat Bung Asep, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Banyumas. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Oke, terima kasih Pak Yusa sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di acara Bawaslu Ngobrol pada pagi hari ini. Ya, baiklah Sobat Bawaslu, sebelum kita berbincang lebih dalam nih bersama dengan Pak Asep Henry dan juga Pak Yusa, pastikan Sobat Bawaslu semua sudah subscribe channel YouTube kami di Bawaslu Banyumas. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media kami di platform Instagram @Bawaslu Banyumas. Nah, dan tak lupa juga bagi sahabat Bawaslu yang ingin bertanya mengenai tema Bawaslu Ngobrol pada pagi hari ini bisa untuk menulis pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Oke, jadi tema Bawor edisi ke-80 ini sangat menarik nih, sahabat Bawaslu, karena tema kali ini mengajak kita semua untuk mengenang jasa para pahlawan. Selain kita merenungkan jasa para pahlawan, di sini kita juga pastinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, nilai-nilai kepahlawanan itu erat kaitannya nih dengan sikap rela berkorban, berani membela keadilan, jujur, pantang menyerah, dan sebagainya. Nah, namun untuk saat ini nilai-nilai seperti apa sih yang bisa kita terapkan di dalam menjalankan kehidupan yang demokratis? Mungkin dari Pak Asep terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mentor senior juga Mas Yusa Farhan. Beliau sudah sering tampil ya, nongol di TV, sekaligus juga sebagai direktur atau founder
Citra Institute ya. Beliau sekarang sebagai akademisi Universitas Tomo. Rekan-rekan para pemirsa Bawor yang berbahagia, terima kasih Mbak Moderator. Tadi disinggung mengenai sosok pahlawan dalam konteks sekarang ya, dalam konteks pemilu, dalam konteks penyelenggara. Tadi sempat disinggung siapa sih sosok pahlawan ini. Di situ disebutkan memiliki kriteria berani dan rela berkorban ya untuk kebenaran, untuk bangsa dan negara ya. Artinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, kalau dari kriteria ini sebetulnya tentu nilai-nilai kepahlawanan ini masih relevan ya, masih relevan dalam konteks sekarang. Kalau kita bedah tentang sosok pahlawan, bagaimana para pahlawan, para pendahulu kita ini mereka betul-betul gigih untuk atas nama negeri, atas nama kemerdekaan, berani berjuang ya, berkorban, tidak hanya harta, bahkan juga nyawa menjadi taruhannya. Ini tentu sifat ini sangat relevan ya, hingga kini ya, bagaimana nilai-nilai tersebut juga bisa menjadi bagian dari nilai kita semua ya. Dalam konteks sekarang banyak sebetulnya sosok-sosok pahlawan itu, kita sering dengar ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Itu juga kategorisasi pahlawan yang disematkan kepada sosok guru gitu ya. Juga apa misalkan dalam konteks nilai-nilai itu yang bisa kita internalisasikan dalam penyelenggara ya, dalam penyelenggara tentu nilai pengorbanan, mengutamakan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, ini juga bagian dari nilai-nilai yang bisa diinternalisasikan oleh penyelenggara, Mbak. Masih bisa disambung lagi? Ya, silakan Pak. Ya, ini penting, nilai-nilai ini penting untuk dipegang ya. Kemudian kita juga mengenal betapa pengorbanan yang di konteks pemilu 2019 kemarin, hampir 1.000 petugas ya, dari petugas penyelenggara di tingkat TPS maupun di bagian pengawas hingga pengawas TPS ya, hampir 1.000 orang yang meninggal dunia, puluhan ribu yang sakit ya. Ini juga sesuatu yang pengorbanan yang luar biasa ya, pengorbanan luar biasa dengan tentu bayaran yang tidak sepadan daripada pengorbanan dan risiko yang telah diterimanya ya. Saya kira ini juga satu sisi kita penuh keprihatinan, artinya ini juga kemudian bisa kita perbaiki bagaimana rumusan-rumusan untuk penyelenggaraan di pemilu 2024 seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Asep. Selanjutnya nih dari Pak Yusa, bagaimana sih Pak sebenarnya nilai-nilai kepahlawanan yang diterapkan di dalam menjalankan kehidupan yang demokratis ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya kira perlu flashback sebentar ya, karena 76 tahun yang lalu ya, tepatnya 15 November 45, ini New York Times ini pernah mengangkat The Battle of Surabaya ya, yang menyebut Surabaya ini sebagai inferno atau nerakanya Jawa Timur. Nah, karena ini terkait dengan peristiwa pertempuran Surabaya yang sangat populer itu. Yang sering jadi bahan pembicaraan kita tentu adalah sosok Bung Tomo ya, dan beliau wafat dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional 2008. Tapi sebetulnya selain Bung Tomo juga banyak tokoh-tokoh yang saya kira sangat
heroik ya, mulai dari Mas Sumarsono sebagai tokoh pemuda, kemudian ada Abdul Syukur ya, pendiri Tentara Pelajar, kemudian juga Haryo Kece, ini penulis yang sangat produktif saya kira, dan ada juga figur seperti Mas Darto Perang, ini dijuluki sebagai Darto Perang karena memang luar biasa semangatnya dalam perang melawan kolonialisme. Dan foto-foto yang beredar soal Bung Tomo itu sebetulnya kalau menurut kurator galeri foto jurnalistik Antara itu sebetulnya bukan foto yang diambil pada saat pertempuran Surabaya, tapi beberapa bulan sebelumnya, Juli 45, tepatnya di Mojokerto. Saya kira belajar dari pertempuran Surabaya ya, di mana kita bertempur melawan pasukan Inggris, dan dalam versi sejarah memang sekitar, bahkan catatan sejarah mengatakan sekitar 16.000 korban di pihak negara kita dan sekitar 2.000 korban di pihak Inggris, termasuk tewasnya Jenderal Malabi. Nah, tentu ini menjadi momentum yang luar biasa. Bahkan pertempuran Surabaya pun kan pada akhirnya juga menyita perhatian tokoh-tokoh Republik sekelas Syahrir dan Tan Malaka, sekalipun mereka punya cara pandang yang agak berbeda. Kalau Syahrir mungkin mengatakan bahwa cara-cara yang ditempuh oleh teman-teman di Surabaya ini sebaiknya tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan, tapi Tan Malaka punya cara pandang yang sedikit berbeda dengan Syahrir, yang mengatakan memang sudah seharusnya tokoh-tokoh di Surabaya ini membentuk front ya, baik di bidang politik, militer maupun ekonomi. Ya, saya kira fakta menarik berikutnya ya tentang ultimatum militer Inggris yang tidak diindahkan oleh Gubernur Suryo waktu itu, karena memang pesan pemerintah pusat waktu itu kan menyerahkan sepenuhnya kepada teman-teman di Jawa Timur ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur Suryo, sehingga saya kira keputusan yang diambil sangat tepat sekali waktu itu, dengan semboyan yang sangat terkenal pada akhirnya, merdeka atau mati, ya, daripada dijajah kembali ya lebih bagus mati sekalian. Kira-kira seperti itu pesan penting yang harus kita maknai sebagai basis perjuangan kita dalam mengusir atau melawan kolonialisme. Dan Inggris sendiri kan mengakui bahwa peristiwa atau pertempuran Surabaya itu memang termasuk peristiwa yang luar biasa besar setelah Perang Dunia Kedua, dan itu diakui sendiri oleh Inggris ya. Nah, saya kira catatan pertempuran Surabaya itu menyisakan atau merefleksikan bagaimana perjuangan tokoh-tokoh Republik ini, tokoh-tokoh bangsa ini yang telah berkorban nyawa, berkorban darah ya, berkorban energi, biaya dan lain sebagainya. Ini harus kita teladani bersama. Nah, saya kira tepat sekali teman-teman Bawaslu sebagai garda terdepan dalam menjaga pilar-pilar penting demokrasi, karena pemilu kan kita memang akui atau gunakan sebagai prosedur formal demokrasi, dan ini harus dijaga bersama. Dan di sini ada teman-teman Bawaslu yang saya kira, apalagi Bawaslu Kabupaten Kota ya, memang ujung tombak dalam menjaga penyelenggaraan pemilu. Saya kira apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita ya, para pahlawan kita, ini tetap harus kita teladani bersama terkait dengan beberapa sikap penting tadi, termasuk keberanian dan kejujuran. Nah, makanya saya lihat juga yang tidak kalah penting sebetulnya di persyaratan menjadi anggota Bawaslu sendiri ya, mulai dari Bawaslu pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan pengawas pemilu, pengawas TPS ya. Ini saya identifikasi dari 15 syarat yang ada untuk menjadi anggota Bawaslu. Ini 66%-nya atau sekitar 10 syaratnya adalah syarat yang terkait dengan etika dan moral. Ya, sama dengan syarat anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Nah, ini menegaskan bahwa integriti, basis etik dan moral ini harus memang dimiliki, karena KPU dan Bawaslu ini sebagai entitas penyelenggara pemilu.
Sekalipun di sisi lain ya dari testimoni kita dari pemilu ke pemilu masih banyak PR yang mesti harus dilakukan dari sisi penyelenggara pemilu terkait dengan pemilu yang fair dan berkeadilan. Saya dulu lama di peneliti Pusat Reformasi Pemilu di era 2007-2009 yang memang tugas pokoknya bagaimana mendorong proses perubahan sistem politik Indonesia, dan hari ini kita sudah bisa nikmati bersama ya terkait dengan skema penyelenggaraan pemilu. Dulu Pilpres masih dilaksanakan tidak langsung, sekarang 12 kali baru 1955, dan itu sangat luar biasa bagaimana fragmentasi ideologisnya itu terekam dengan baik. Bahkan dalam catatan PELT ini ada 5 aliran pemikiran politik ya, mulai dari komunisme, kemudian tradisionalisme Jawa, Islam, ya, nasionalisme, Sosdem, yang menggambarkan sampai hari ini bahwa itulah realitas sosiologis masyarakat Indonesia, multi etnik, plural. Nah, makanya tugas berat kita adalah bagaimana mengcombine sistem multi partai sebagai konsekuensi logis dari fakta pluralisme tadi dengan sistem pemerintahan presidensil. Makanya pemilu 2019 lalu menjadi titik awal bagaimana efektivitas sistem pemerintahan presidensil ini bisa didorong melalui skema pemilu serentak yang kemarin sudah kita laksanakan bersama di 2019. Nah, 6 pemilu berikutnya ada di era Orde Baru mulai 71 sampai 97, kemudian 5 pemilu berikutnya di era reformasi ya, mulai dari 99 sampai pemilu terakhir 2019. Saya kira itu Mbak, nilai-nilai penting yang mesti kita harus teladani. Kita belajar banyak dari momentum pertempuran Surabaya yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap perjuangan teman-teman di daerah lain, mulai dari Bandung, Sukabumi, ya, dan lain sebagainya. Saya kira itu Mbak. Oke, terima kasih Pak Yusa atas jawabannya. Tadi juga kita flashback mengenai pahlawan-pahlawan kita, para pendahulu kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan. Nah, untuk selanjutnya saya tujukan kepada Pak Asep terlebih dahulu. Jadi begini Bapak, bagaimana sih sebenarnya strategi Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Banyumas, untuk mengembangkan nilai-nilai kepahlawanan di internal Bawaslu itu sendiri, dan juga bagaimana sih menghadapi tantangan lunturnya nilai kepahlawanan tersebut? Silakan Pak Asep. Ya, untuk internal Bawaslu Banyumas, kita memang mendorong agar semua sumber daya manusia di Bawaslu agar bekerja secara profesional, bekerja melebihi ya, tidak hanya sebatas formal ya, formal bekerja, tetapi juga bagaimana kerja-kerja ini dijadikan sebagai sebuah pengabdian, kerja-kerja yang kita jadikan sebagai mengabdi atau mendorong agar proses demokrasi ini berjalan lebih baik, karena memang kami memposisikan bagaimana peran penting dari Bawaslu ini sebagai bagian dari pilar ya, pilar penegak demokrasi dalam konteks penegak pemilu, sehingga posisinya sangat penting ya, sangat penting, dan itu tidak main-main untuk kita betul-betul laksanakan dengan baik. Nilai-nilai itu juga bisa kita peroleh misalkan dari bagaimana spirit kepahlawanan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini juga betul-betul kita pegang ya, sehingga tidak boleh siapapun di dalam SDM Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan hal-hal yang di luar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini juga salah satu yang kita terus-menerus kita gelorakan ya. Bagaimana implementasinya misalnya nih? Bagaimana implementasinya? Di antara implementasi yang kita lakukan agar sesuai dengan nilai-nilai kepahlawanan,
Bawaslu Banyumas banyak sekali kegiatan-kegiatan yang itu tidak non budgeter, Mbak. Non budgeter artinya kerelaan ya, kerelaan kita untuk melaksanakan kegiatan walaupun memang tidak ada anggarannya ya, tidak ada anggarannya. Bukan berarti ini, tetapi memang kita ingin membangun talkshow lainnya, kita ingin membangun narasi positif di media sosial kita, karena ini juga agar informasi ini juga bisa sampai kepada masyarakat sehingga masyarakat juga mendapatkan perbandingan opini ya, perbandingan informasi terkait pemilu ya, terkait pemilu sehingga media sosial kita juga penuh dengan narasi-narasi positif, narasi-narasi yang memang memberikan atau membangun, bukan narasi hoax atau narasi-narasi yang di luar daripada kemaslahatan untuk bangsa dan negara itu, Mbak. Lalu bagaimana antisipasinya? Kami juga 5 komisioner itu juga bekerja sudah di bawah sumpah, Mbak, di bawah sumpah agar menjalankan tugas sebaik mungkin ya, agar menjalankan tugas sebaik mungkin. Apalagi di situ kita mengatasnamakan atas nama Tuhan ya. Konsekuensinya ini kan, kalau atas nama Tuhan, kalau tidak menjalankan dan mengingkari sumpahnya, maka bisa apa, secara pribadi itu ya nanti bakal kena karma ya, kena istilahnya seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Oke, ternyata banyak sekali ya nilai-nilai untuk dikembangkan di internal Bawaslu Banyumas itu sendiri. Nah, sebagai pengamat nih, Pak Yusa, kenapa sih sebenarnya nilai kepahlawanan itu menjadi penting bagi penyelenggara pemilu dan juga sejauh mana nih nilai-nilai kepahlawanan ini terlihat di dalam penyelenggara pemilu itu sendiri? Silakan Pak Yusa. Ya, Mbak. Saya kira secara filosofis ya, basis nilai atau kerangka etik kita itu sebetulnya tidak kurang ya, bahkan sangat komprehensif, sangat lengkap sekali. Nah, cuma persoalannya adalah ini kembali kepada aktornya itu sendiri. Karena meskipun di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 2017 itu sudah ditegaskan salah satu syarat menjadi anggota pengawas pemilu itu kan memang harus memiliki integritas ya dan berkepribadian yang kuat, jujur dan adil, dan saya kira sudah sangat lengkap sekali. Tapi memang dalam prakteknya di lapangan ini tidak cukup karena harus disertai dengan keberanian tadi. Jadi kalau berintegriti, paham pemilu ya, jujur, adil tapi tidak punya keberanian, ya saya kira tidak akan bisa maksimal karena realitas politik di lapangan kan menunjukkan kepada kita bahwa pelanggaran-pelanggaran terutama pidana pemilu dan terutama lagi yang jamak kita temui di lapangan adalah politik uang. Ini menguap begitu saja karena tidak ada keberanian dari siapa? Dari unsur penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah pengawas pemilu. Dan ini sudah sama-sama jamak kita temui ya, testimoni saya di pemilu 2019, 2014 dan pemilu-pemilu sebelumnya ini sudah jamak terjadi. Jadi seolah-olah kalau ada kasus seperti itu ya sama-sama menutup mata lah dalam tanda kutip. Jadi saya kira nilai-nilai tadi ya, integriti, kemudian berkepribadian yang kuat, kemudian jujur dan adil, ini sudah sangat lengkap, tapi menurut saya harus disertai dengan keberanian tadi. Kalau teman-teman Bawaslu berharap ada partisipasi aktif masyarakat, ya saya kira itu penting, tetapi tidak kalah penting Bawaslu sendiri sebagai garda terdepan juga harus berani ya dalam menegakkan etika pemilu, karena ini yang sering menjadi persoalan krusial terkait dengan election kita. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik Pak Yusa. Mungkin nilai-nilai kepahlawanan yang ada di penyelenggara pemilu itu sudah sangat komprehensif ya, tinggal keberanian saja. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mungkin ditunjukkan ke Pak Yusa terlebih dahulu. Begini Pak,
sebagai pengamat politik nih. Sebagai pengamat politik sebenarnya ada didaksi korelasi antara implementasi nilai-nilai kepahlawanan di dalam tubuh penyelenggara dengan kepercayaan publik, karena ya sebagaimana kita ketahui publik itu sering trust isu gitu loh tentang penyelenggara pemilu. Silakan Pak Yusa. Ya, saya kira sangat erat sekali hubungannya, Mbak ya, dan ini memang tidak bisa kita lepaskan dari, terutama selama 2 dekade pasca Orde Baru tumbang ya. Jadi kita mengalami atau dihadapkan pada 2 kondisi yang berlawanan. Di satu sisi kita mendapatkan pujian internasional sebagai negara demokrasi terbesar di tingkat global juga, tetapi di sisi lain kita harus pahami juga berbagai kritik dari para ahli ya, mulai dari Larry Diamond, kemudian Metzner, Aspinall, dan ahli-ahli ilmu politik yang lain, hampir semuanya mengatakan bahwa demokrasi kita hari ini mengalami persumbatan atau setidaknya perlambatan atau stagnasi ya. Nah, ini kenapa? Nah, salah satunya saya kira adalah akar masalahnya kita hari ini masih terjebak atau terperangkap pada mekanisme atau demokrasi prosedural ya, yang belum menyentuh aspek substansial. Nah, sekalipun pemilu dilakukan secara langsung dan dianggap demokratis, tetapi persoalannya kan tidak mampu atau belum mampu melahirkan calon-calon atau pemimpin politik yang disertai dengan nilai-nilai integriti tadi. Nah, ini ada apa? Padahal pemilunya sudah dilakukan secara langsung oleh rakyat dan juga memenuhi kriteria demokrasi, meskipun masih sebatas demokrasi prosedural, tetapi tidak kunjung melahirkan para pemimpin politik yang punya dasar dan nilai-nilai etik yang kuat. Nah, sekarang faktanya partai politik juga akan menjadi bagian dari epicentrum korupsi itu sendiri, dan itu dikatakan sendiri oleh KPK. Lebih dari 30% korupsi dilakukan oleh aktor-aktor atau bersumber dari para penyelenggara negara, dalam hal ini adalah kader-kader partai politik. Nah, ini ada apa? Nah, ya saya kira makanya tidak mengherankan ketika misalnya Freedom House di 2018 ini merilis tentang grade demokrasi kita yang hanya berada di kategori partly free ya, atau sebagian demokrasi ya, atau Freedom House di 2020 atau catatan di Economic Intelligence Unit di 2020 yang hanya menempatkan kita di urutan 64 dengan skor kurang lebih 6,3 itu. Nah, artinya kita pada titik ini memang harus melakukan refleksi bersama, jangan sampai proses demokrasi yang sudah kita pilih dan kita bangun dengan susah payah itu sejak 98 ini kembali mundur ke belakang ya. Jadi tugas kita ini harus melakukan proses rekonsolidasi demokrasi itu lagi, dan inilah peran penting penyelenggara pemilu di sini ya, untuk menghadirkan pemilu yang fair, yang adil, yang bisa menghadirkan suasana politik yang happy bagi semua ya, bukan ketegangan politik. Nah, seperti pemilu 2019 kemarin ya, ini juga ya sekalipun bukan ranah KPU Bawaslu, lebih pada DPR RI sebagai pembentuk undang-undang bersama pemerintah, tapi saya kira KPU juga bisa saja mengusulkan ya terkait dengan ya lagi-lagi masukan saya tentang tingginya presidensial threshold yang bolak-balik kita kaji, dan itu sudah berapa kali diuji di MK dan ternyata kan kandas terus ya. Ya, karena kita melihat tingginya presidensial threshold 20% kursi, 25% suara sah nasional ini kan pada akhirnya hanya melahirkan proses kandidasi yang tidak sehat dalam tanda kutip, karena hanya menghadirkan 2 pasang calon, sehingga dampaknya ya polarisasi masyarakat ini bahkan cenderung menghadirkan gejala divided society ya, terbelahnya masyarakat, dan ini sudah kita rasakan kemarin. Bagaimana? Ya, kalau di tingkat elit saya kira sudah cair, memang tidak ada masalah lagi. Tapi di tingkat akar rumput ini yang tidak yang perlu kita renungkan bersama.
bagaimana kelompok atau kekuatan-kekuatan politik ini sampai hari ini masih tidak saling kunjung sapa, ya, tidak menegur. Ini jamak terjadi di mana-mana. Ini akibat Pilpres yang menghadirkan polarisasi dua kutub yang luar biasa kemarin. Nah, makanya kalau angka presidensial threshold, kalaupun tidak bisa dihilangkan, yang setidaknya dimoderasi ulang ya, atau diturunkan lah. Ya, paling tidak kita berharap secara ideal kan ya minimal 3 pasang calon sehingga pilihannya menjadi lebih banyak. Nah, saya kira tetap penting nilai-nilai kepahlawanan tadi yang harus dihadirkan dalam kerja-kerja profesional penyelenggara pemilu, terutama teman-teman Bawaslu. Nah, makanya salah satu syarat penting kenapa kalau saya tanya berapa syarat umur itu Bung Asep untuk menjadi anggota Bawaslu yang pusat? Kalau tidak salah 40 kan ya? Ya. 35. Yang pusat? 40. Ya, 40 kan? Nah, ini usia kenabian ya. Jadi kenapa harus di usia itu ya saya kira ya kita secara psikologis mengalami usia kematangan di situ ya. Bagaimana merespon atau menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan ya. Nah, saya kira kembali ke tadi Mbak ya, dari 15 syarat yang ada di Undang-Undang Pemilu itu untuk menjadi anggota Bawaslu sampai dengan pengawas TPS ya. Ini ada sekitar 66,6% atau 10 syarat yang sebetulnya berkaitan dengan etika dan moral. Ini sudah sangat bagus sekali. Tinggal tadi ya, berani atau tidak ketika menemukan fakta-fakta pelanggaran di lapangan. Apalagi kan teman-teman Bawaslu juga dihadapkan pada kendala waktu ya, yang kalau muncul pengaduan itu tidak bisa dimaksimalkan prosesnya ketika waktunya sudah habis atau sudah kedaluarsa. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih kepada Pak Yusa. Ternyata erat sekali nih kaitannya kepahlawanan dengan kepercayaan publik. Nah, untuk selanjutnya nih, saya ingin bertanya kepada Pak Asep selaku penyelenggara pemilu. Bagaimana sih sebenarnya strategi Bawaslu, khususnya di Bawaslu Kabupaten Banyumas itu untuk meyakinkan publik nih terkait dengan implementasi nilai-nilai kepahlawanan itu sendiri? Silakan Pak. Ya, Bawaslu itu ada slogan CAT, cegah, awasi, dan tindak. Cegah, awasi, dan tindak. Bawaslu bekerja tentu yang pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya. Artinya Bawaslu tidak mungkin dan tidak boleh bekerja di luar daripada undang-undang yang ditetapkan. Artinya ada kewenangan, juga ada batas-batas kewenangan. Yang kedua, Bawaslu menggunakan strategi dalam bekerja itu menggunakan sistem metode pencegahan. Ya, pencegahan ketika sudah tidak bisa dicegah ya kita tindak. Dalam pengalaman kita pemilu di 2019 kemarin kita banyak yang upaya-upaya money politik yang kita gagalkan ya, Artinya kita sampai sempat kejar-kejaran dengan kendaraan yang diduga membawa uang dan lain sebagainya. Itu juga salah satu tindakan yang kita lakukan ya. Maka dalam melaksanakan metode cegah, awasi, dan tindak ini dalam konteks di luar pemilu kita mendorong begini, hasil evaluasi sebagaimana tadi juga Mas Yusa menyampaikan dilihat banyak yang beberapa yang tidak efektif ya, yang bekerja dalam penanganan pelanggaran tindak politik uang ya. Ini juga kita di internal Bawaslu itu kita melakukan proses evaluasi. Salah satu evaluasi yang diperoleh bahwa ternyata penanganan terjadinya tindak politik uang ini juga
tidak bisa hanya kita dekati, kita selesaikan dengan pendekatan hukum ya. Terutama banyak sekali dugaan-dugaan politik uang yang kemudian Bawaslu mendorong hingga di pengadilan ternyata juga mentah. Ada juga hukuman itu juga hukuman ringan ya, hanya beberapa bulan itu juga diganti pengganti uang sekian juta saja. Itu tidak membuat efek jera bagi pelaku-pelaku. Sehingga dari dasar itu kemudian Bawaslu mendorong ternyata ketika pendekatannya hanya berdasarkan pendekatan hukum ini tidak begitu efektif ya. Di samping memang regulasi kita juga perlu ada pembenahan ya, pembenahan. Misalkan ada wacana bagaimana penanganan pelanggaran politik uang ini karena kategorinya adalah pidana, maka banyak yang mendorong ini yang nangani cukup langsung kepolisian saja gitu ya. Biar misalkan Bawaslu juga lebih fokus ke penanganan administrasi. Ini saya kira wacana yang menurut saya perlu kita apresiasi ya. Pada prinsipnya Bawaslu, apalagi kita yang di kabupaten kota tentu sebagai pelaksana undang-undang kita akan tegak lurus, artinya berkesesuaian dengan apa yang menjadi tugas yang berdasarkan undang-undang. Kemudian pendekatan itu kita lakukan dari hasil evaluasi, maka perlu kita dorong pendekatan-pendekatan berupa sosial budaya, Mbak. Artinya kalau tidak sebatas pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial budaya. Apa itu? Pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan langsung berkolaborasi dengan masyarakat. Baik berupa sosialisasi, baik berupa juga pendampingan, baik juga melakukan proses kerjasama. Di Kabupaten Banyumas juga sebagai informasi ke Mas Yusa, kita sudah melakukan berbagai kerjasama dengan universitas ya, salah satunya Universitas Mas Yusa di Universitas Jenderal Sudirman. Kita sudah menjalin kerjasama dengan Fakultas FISIP dengan Fakultas Hukum ya. Kita ingin mendorong agar kampus perlu kita menggait kampus agar proses demokratisasi ini juga ada masukan-masukan ya dari kampus. Kemudian juga kita bisa pada nantinya juga bekerjasama ya, agar mahasiswa-mahasiswa di dua fakultas hukum dan FISIP ini juga bisa berkontribusi ya, baik berupa pendampingan sebagai bagian dari pengawas partisipatif, juga bagian dari program-program lainnya, termasuk magang, termasuk program-program KKN, program keterlibatan di program-program desa pengawasan dan desa anti politik uang. Kemudian kita juga ngembangin kerjasama dengan Universitas Wijaya Kusuma, ya, belum ikut terlibat, ikut berkontribusi dalam proses demokratisasi dan penegakan demokratisasi. Saya kira gitu, Mbak. Oke, baik. Ternyata nih, Sobat Bawaslu, Bawaslu sendiri itu sudah menerapkan CAT, yaitu Cegah, Awasi, dan Tindak di Pemilu tahun 2019 kemarin. Nah, Bawaslu Kabupaten Banyumas juga berkolaborasi dengan masyarakat, diantaranya mungkin tadi ada dengan Desa Pengawasan dan juga Desa Anti Money Politik dan SKPP ya Bapak? Ya, dan juga ada Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, tadi sempat disinggung juga tentang adanya aduan dan temuan gitu. Nah, bagaimana sih implementasi dari nilai-nilai kepahlawanan dalam proses pembuktian dari aduan dan temuan yang ditemukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri? Ya, silakan Pak Asep. Prinsip kita dalam menerima. Jadi kalau aduan kalau ada laporan ada temuan ya Mbak ya. Ada laporan ada temuan. Jadi kalau temuan itu memang berdasarkan informasi dari petugas pengawas, kalau laporan
itu berasal dari unsur masyarakat. Prinsip utama itu tentu kita tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh tebang pilih. Artinya semua laporan yang itu dari masyarakat tentu harus kita terima. Harus kita layani, karena ini juga untuk agar semuanya bisa bersifat adil ya, bisa bersifat adil. Tetapi dalam semua laporan juga kita tidak asal langsung kita register ya, atau langsung kita jadikan sebagai sebuah perkara, tetapi kita tentu harus kita pelajari ya, kita kaji berdasarkan alat bukti, berdasarkan saksi-saksi apakah ini memenuhi unsur atau tidak. Ada baik unsur formil maupun unsur material. Kemudian setelah kita pelajari ternyata memenuhi unsur formil maupun material, tentu kita register, dan ini juga kita jadikan sebagai sebuah perkara ya. Apakah nantinya setelah pengkajian kemudian kita pelajari ini ya, masuk dalam kategori apa? Ketika ada dugaan pelanggaran, apakah ini pelanggarannya masuk kategori pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana gitu ya, atau anggaran pidana atau pelanggaran etik misalkan, bisa saja terjadi ya, bisa saja terjadi. Pengalaman di 2019 kemarin ada salah satu anggota pengawas TPS yang kita coret ya, kita coret karena memang terlibat langsung dengan menggunakan seragam tertentu ya, dan itu sama dengan seragam massa yang kumpul saat itu ya. Kita dari bukti-bukti itu, artinya kita tidak pernah segan-segan untuk menegakkan aturan, apalagi kepada internal kami ya, Nah, dari proses apakah ini masuk kategori pidana ataupun administrasi, maka ketika ini kita duga ya sebagai pelanggaran pidana, maka Bawaslu tidak boleh memutus sendirian. Bawaslu harus berbicara bersama dengan Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini pusat penegakan hukum terpadu yang unsur anggotanya terdiri dari Bawaslu, Jaksa dan Kepolisian gitu ya. Jaksa dan Kepolisian. Bawaslu tidak bisa memutus bahwa ini merupakan tindak pidana pelanggaran pemilu yang berkategori pidana, misalkan kasus politik uang. Tentu ini juga ada persetujuan jaksa dan polisi. Artinya Bawaslu oke, misalkan, tetapi unsur yang lain belum oke, tentu barang ini tidak akan maju gitu. Barang ini tidak maju. Tetapi memang terkadang publik mendapatkan informasi bahwa pokoknya yang menangani pelanggaran pidana pemilu ya semuanya yang berurusan dengan pemilu, walaupun kategorinya itu pelanggaran pidana ya ini Bawaslu. Gitu. Ya, ini yang sehingga ada wacana terakhir misalkan dari beberapa LSM, Perludem dan lain sebagainya, misalkan mewacanakan ya yang nangani penanganan pelanggaran pidana pemilu Bawaslu langsung saja pihak kepolisian, biar misalkan Bawaslu fokus pada nangani penanganan pelanggaran administrasi. Baik, begitu Mbak. Oke, terima kasih Pak Asep. Untuk sebagai pengamat nih, Pak Yusa, sejauh mana sih implementasi nilai-nilai kepahlawanan yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu dalam proses pembuktian adanya aduan atau temuan? Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Saya kira yang pertama kita harus memahami juga ya bahwa memang Bawaslu kan terus secara kelembagaan terus menyempurnakan ya institusionalisasi Bawaslu itu sendiri, dan perubahan mendasar kelembagaan pengawas pemilu ini kan memang dulu baru dilakukan melalui Undang-Undang 12 2003.
waktu itu dibentuk lembaga ad hoc yang terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari panitia pengawas pemilu pusat ya, provinsi, kemudian kabupaten kota dan kecamatan. Nah, baru pada berdasarkan Undang-Undang 22 2007 ini Bawaslu bersifat tetap ya, dan strukturnya waktu itu kan memang mulai dari panitia Panwaslu pusat, provinsi ya, kabupaten kota, kecamatan dan PPL atau di tingkat kelurahan, dan sekarang ini kita punya perangkat Bawaslu yang cukup lengkap ya, dari pusat sampai pengawas TPS ya. Bicara soal nilai-nilai tadi ya, memang itu yang harus menjadi landasan kerja teman-teman di jaringan pengawas pemilu ya di lapangan. Nah, kenapa persoalannya seringkali pelanggaran-pelanggaran terutama yang berkaitan dengan pidana pemilu itu menguap begitu saja, ini yang menjadi perhatian kita semua tentunya. Makanya sekali lagi Mbak, tadi integritas saja tidak cukup menurut saya ya. Jadi bahwa kejujuran saja tidak cukup, berlaku adil pun tidak cukup, tapi juga harus keberanian. Makanya kenapa sampai muncul usulan bahwa pelanggaran pidana pemilu terkait politik uang ini udahlah kepolisian saja, karena memang Bawaslu dianggap tidak punya perangkat atau infrastruktur yang kuat untuk menangani persoalan-persoalan itu, dan akhirnya kan menguap begitu saja. Nah, saya kira sekali lagi kita belajar banyak dari momentum pertempuran Surabaya tadi, Mbak ya, bahwa misalnya dalam catatan Dalton ya, dalam bukunya The Fighting Cock, Being the Story of the Indian Division 42 sampai 47, ini kan memang pertempuran Surabaya ini berpengaruh luas terhadap perjuangan teman-teman di daerah lain ya, di Batavia, di Bogor, Sukabumi, Cianjur, bahkan Ciranjang dan Bandung ya, dan ini terus meluas ya, semangat revolusinya luar biasa. Saya kira itu cukup menjadi catatan penting ketika teman-teman Bawaslu bertugas. Oh, ternyata founding fathers kita, tokoh-tokoh Republik dulu ini berkorban dengan nyawa dan darah. Jadi kalau teman-teman Bawaslu hanya misalnya ya, ketika bertugas di lapangan mendapat penentangan dari sana sini ya, entah itu dari kontestan pemilu, dari partai politik, atau ancaman, atau bahkan kekerasan ya, saya kira itu belum seberapa dibanding dengan perjuangan tokoh-tokoh Republik yang dulu dalam mempertahankan kedaulatan bangsa ini. Jadi terus bekerja dengan prinsip profesionalisme tadi, dengan semangat, tapi itu juga tidak cukup. Jadi sekali lagi harus punya keberanian, dan itu harus menjadi konsensus bersama di antara jaringan pengawas pemilu, karena pengawas pemilu ini sangat strategik sekali ya, sangat penting sekali, sangat vital sekali sebagai instrumen yang punya tugas juga menjaga proses konsolidasi demokrasi ini. Kemarin saya diskusi dengan beberapa tokoh di forum konstitusi terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2019 lalu ya, yang satu sisi sampai pada opsi atau gagasan sudahlah kita nggak perlu Pilpres langsung karena dianggap sebagai pemicu terjadinya divided society kemarin ya. Tapi saya bilang ini kita sudah melangkah jauh dengan proses perubahan sistem politik. Jadi kalau tidak dilakukan secara langsung, justru jauh mundur ke belakang lagi. Artinya ke depan ya tetap skemanya adalah pemilu langsung. Ya. Tinggal bagaimana memperkuat pilar-pilar penting demokrasi lainnya, dan terutama di jaringan penyelenggara dan pengawas pemilu. Saya kira itu Mbak.